Bante ingatkan lagi yang baru datang untuk melepaskan alas kakinya, ya karena kita akan bahas Dhamma. Dan panitia sepertinya harus diingatkan di depan, nah panitia, bahwa yang masuk untuk lepas nanti begitu duduk lepas alas kaki. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sedharma sekalian. Ya, hari ini Bante akan coba share sharing Dhamma yang Bante bisa. Nah, panitia kasih judulnya The Only Way. Ini mantap sekali, The Only Way. Satu-satunya jalan. Ya, satu-satunya jalan. Di sini ya menarik sekali. 3 poin di sini, kuning-kuning nih. Apakah meditasi dapat membuktikan kelahiran sebelumnya? Nah, pasti banyak yang kepo nih, yang mau tahu. Ya enggak. Tapi susah, perlu meditasi dulu. Terus bagaimana tahap pencapaian jana? Ya. Terus juga apakah pencapaian kesucian, maga dan pala sesuatu yang memungkinkan? Nah, ini pun banyak dipertanyakan orang, ya. Dipertanyakan terutama bagi praktisi dan juga ya umat Buddha pada umumnya. Masih ada enggak sih Arya Pugala saat ini? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau ada kasih tahu dong Bante. Biar saya mau berdana gitu. Biar dapat pahalanya besar. Ya. Nanti dengan penjelasan ini mudah-mudahan kalau waktu dan kondisi yang memungkinkan 3 poin ini bisa terjawab. Mudah-mudahan kalau waktunya memungkinkan ya. Karena materinya ini banyak sekali ya. Ya. Nah, di sini pembahasan secara detail dan mendalam sistem meditasi Pauk Center yang berlandaskan Visuddhimagga menggunakan tabel 7 pemurnian. Ya. Kita pendekatannya adalah Visuddhimagga menggunakan tabel 7 pemurnian. Ini jalur meditasi yang dilatih di Pauk Center. Yang Anda diagram itu. Nah, di sini ya, jalan pemurnian. Nah, oke. Balik deh. Ya, di sini kan yang kolom pertama Sila Wisuddhi sebagai pondasi Sila Wisuddhi Anda. Misalnya pemurnian moralitas. Sini ada moralitas. Sana ya. Oke. Nah, jadi 7 pemurnian itu sendiri ya, Sila Wisuddhi, terus Cita Wisuddhi, Diti Wisuddhi, Kangka Witarana Wisuddhi, Magga Nyana Wisuddhi, dan Pati Pada Nyana Dasana Wisuddhi dan Nyana Dasana Wisuddhi. Ini adalah 7 pemurnian. Ini adalah tahapan seseorang dalam perkembangan spiritual untuk mencapai akhir dari penderitaan. Ya, tahapan ini harus mereka lalui. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe, nggak mungkin. Ya, oke. Nanti Bante akan jelaskan juga bagaimana korelasi hubungan antara 7 pemurnian ini dengan sila samadhipanya dan juga jalan mulia berluas 8. Itu sama saja, ya. Cuma beda istilah. Ya. Ini adalah sistem yang dijalankan atau dibangun oleh Pauk Sayadaw. Latihannya di sini ya,
mulai dari meditasi 4 unsur, terus 32 bagian tubuh. Nah ini bagian dari Cita Wisudi sendiri. Nah jalurnya 32 bagian tubuh, kasina, kasina putih 10 kasina, terus jana 1, 2, sampai 8, ke 10 kasina, lalu meditasi 4 perlindungan, pemahaman tentang materi, rupa parigahanyana, arupa parigahanyana, dan pemahaman tentang batin, penetapan batin dan materi, rupa-rupa parigahanyana, nama rupa nama rupa wawatana, pemantapan. Nah, ini terus naik lagi sebab musabab bergantungan paticca samupada. Nah, di sini kita akan bahas tentang kehidupan lampau. Nah, di materi di sini, ya. Yang pertanyaan yang pertama, apakah mungkin meditasi dapat membuktikan kelahiran sebelumnya? Ini di sini bagiannya. Ya. Nah, di sini ada memahami lakana rasa pacupatana pada tanah. Berikutnya. Lalu mulai meditasi vipassana. Ya. Jadi vipassana sampai ini nyana-nyana semua. Geser sedikit kok ke kiri, ke kanan ya. Ini nyana-nyana semua 16 nyana sampai akhirnya ya, terus nyana-nyana. Nah, sampai akhirnya pacawekana nyana di sini. Ini Gotrabu, Magapala dan pacawekana. Dan di sini Arya Pugala di daerah sini. Nah, ini juga apakah pencapaian kesucian Maga dan Pala sesuatu yang memungkinkan? Nah, di sini pun nanti bisa kita bahas, gitu. Jalannya masih ada, bisa dijelaskan, ya. Nah, oke, jalannya masih ada. Makanya jalan kesucian ini, makanya dibilang jalan kesucian. Ya, ini adalah sistem. Jadi di sini ada anggapan umum sekali, nggak cuma di Indonesia saja, tapi juga di Myanmar bahwa PAOK Center itu hanya emphasize-nya atau penekanannya di samatha saja, hanya latihan konsentrasi saja. Itu salah besar. Kita berlatih, kita menggunakan metode samatha dan vipassana. Kita tidak akan langsung mengajarkan meditator untuk langsung vipassana kalau dia belum punya pondasi yang kuat konsentrasinya, gitu. Karena pondasi yang konsentrasi yang kuat akan sangat mendukung latihan vipassana seseorang. Jadi kita melatih seperti yang Buddha ajarkan, samatha dan vipassana sebagai pondasi. Makanya ini sesuai dengan sila, samadhi dan panya, sesuai dengan 7 pemurnian, Visuddhi Magga, sesuai dengan jalan mulia berruas 8. Itu semua samatha dan vipassana, komplit. Tidak ada yang dihilangkan, tidak juga ada yang ditambah. Ya, itu yang mungkin Anda perlu ketahui. Tapi kita memulainya membangun pondasi dulu, samatha, membangun konsentrasi. Kenapa harus membangun konsentrasi? Ya, ini pertanyaan. Kenapa? Kalau memang bisa cepat langsung vipassana, kenapa harus bangun konsentrasi, Bante? Nanti juga mungkin Anda akan dapat jawabannya. Kenapa harus bangun konsentrasi? Seperti itu. Ya, penting sekali. Oke. Satu-satunya cara untuk mencapai nibbana. Ya, jalur inilah satu-satunya cara untuk mencapai nibbana. Gak ada lain. Anda gak akan bisa lompat langsung, ya, dari dasar langsung ke lantai 7. Yakin gak? Bisa gak? Gak mungkin. Ini satu-satunya cara. The only way for the relation of nibbana, satu-satunya cara. Nggak mungkin Anda cuma baca doang jadi sotapanna. ya, banyak orang dia cuma baca sutta aja, wah saya sudah sotapanna, Bante. Ada itu menarik, Bante pernah
ketemu beberapa orang mengatakan mengklaim dia Sotapanna. Wah, ini menarik dibahas nih. Terus apa yang Anda lakukan? Anda meditasi enggak? Ya, saya sih cuma baca buku aja Bante, tapi sada saya sangat kuat Bante. Dibilang kan kalau keyakinannya kuat terhadap Tiratana itu udah Sotapanna Bante. Wah, aduh. Wah, repot nih orang begini. Kata ini pandangannya luar biasa sekali. Ya, oke, terus dibahas ya Bante jelaskan bagaimana seorang Sotapanna harus meditasinya begini, begini, begini. Apakah Anda sudah lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Belum Bante. Gini, gini. Bagaimana Anda punya konsentrasi enggak? Gini, gini. Enggak ada Bante. Bagaimana mungkin? Saya kan. Semua ada sistemnya, semua ada penjelasannya. Dan makanya kita bisa lihat betapa Buddha guru yang sangat hebat. Buddha membuat sistem yang sangat luar biasa. Satu metode dengan metode yang lain akan saling berhubungan. Sangat sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan ininya semuanya. Makanya Anda beruntung, kita beruntung gitu. Punya guru yang hebat, guru yang sempurna, guru yang mengajarkan jalan dan masih bisa untuk direalisasi. Ya. Kenapa masih bisa? Oke, apakah pencapaian kesucian Magga dan Pala sesuatu yang memungkinkan? Pertanyaan itu. Ya, sekarang masalah pencapaian deh. Jangankan kesucian, pencapaian aja deh. Ketika seorang punya konsentrasi, nimitanya muncul. Itu kan pencapaian. Buddha menjelaskan bagaimana nimita itu. Dengan berkonsentrasi akan menghasilkan cahaya. Ya enggak, cahaya yang terang benderang. Ya. Dan mungkin di antara Anda semua yang di sini sudah ada yang ehipasiko itu. Ketika konsentrasi muncul cahaya. Nimita. Nah, itu kan berarti pembuktian. Satu tahapan, pada tahapan itu Anda sudah membuktikan. Ya enggak? Dalam Anapanasati. Nah, nanti juga Bante akan menjelaskan bagaimana Anapanasati, apa yang bisa muncul, tahapan-tahapannya bagaimana. Itu kan pembuktian bahwa benar. Nah, dengan cara yang sama, kita pakai logika yang sama, mungkin enggak Maggapala dicapai? Sangat mungkin, karena masih ada jalannya ini dan bisa dijelaskan. Ini semua. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan akhir dari ya Dhamma Talk ini Anda tambah yakin. Kalau ditanya, yakin gak Maggapala? Anda mungkin jawabannya yakin Bante. Nah, ya. Jadi enggak berubah. Mungkin sebelumnya yakin gak Anda mencapai arahat? Kayaknya enggak mungkin Bante. Mungkin 3-4 kehidupan lagi deh Bante. Rasanya enggak mungkin sekarang Bante. Umumnya kan gitu. Ya nanti saya mau lahir lagi Bante, mudah-mudahan ketemu Buddha Sasana dan mungkin saat itu saya bisa jadi arahat. Nah, kalau sekarang bisa, kenapa nunggu nanti gitu kan? Pertanyaan berikutnya, masih ada jalannya kok. Oke, dalam Pali teks Buddha menjelaskan berbagai cara mencapai Nibbana atau akhir dari semua penderitaan dengan cara yaitu penjelasan 16 nyana. 16 pengetahuan mendalam, nyana. Ya ini semua nyana-nyana semua di sini. Dari 1 sampai 16 ya. Lalu 7 pemurnian Visuddhimagga. Ini pun 7 pemurnian Visuddhimagga. Nyana dan ini 7 pemurnian Visuddhimagga. Juga 3 pengetahuan penuh parinyana. Di sini pun ada penjelasan parinyana ini sendiri. Ya, nyata parinyana. Nah, di sini ada. Semua komplit di sini. Dan juga 3 latihan, sila, samadhi dan panya. Sila, samadhi dan panya. Mana yang sila, mana yang samadhi, mana yang panya. Ya, itu pun sama. Dan juga jalan mulia berluas 8. Ya. Jalan mulia berluas 8, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama wayama, sama kamanta, sama ajiwa. Ya sama wayama, sama sati, sama samadhi. Ya, ini pun di sini semua. Nah itu semua
harus dipahami bahwa walaupun berbeda, berdasarkan isinya atau caranya, tetapi sama berdasarkan makna atau arti, sesuai dengan hal yang persis sama. Artinya semua cara itu mengarahnya ke nibbana. Mungkin isinya atau caranya yang berbeda, tapi maknanya sama, pencapaian nibbana. Inilah satu-satunya jalan untuk mencapai nibbana. Buddha menjelaskan dalam berbagai cara untuk menyesuaikan dengan kecenderungan pendengarnya. Ya, Anda banyak di sini juga mempunyai kecenderungan yang berbeda satu dengan yang lain kan. Nah, Buddha melihat itu. Dengan kecenderungan yang berbeda, Buddha mengajarkan Dhamma. Makanya variasi pengajarannya luar biasa sekali, banyak sekali. Nah, berlandaskan pada pondasi sila dan samadhi, atau maka paramata dhamma, kebenaran sesungguhnya atau kenyataan yang terhalus perlu untuk diketahui dengan pengetahuan langsung. Dasarnya adalah sila dan samadhi. Dasarnya adalah sila dan samadhi. Anda nggak punya sila dan nggak punya samadhi, Anda nggak akan bisa menembus kebenaran terhakiki. Ya, bagaimana ini? Oke, nanti kita akan bahas. Ya, Visuddhimagga, jalan pemurnian. Nah, di sini lebih jelasnya Visuddhimagga. Yang pertama sila wisuddhi, pemurnian kemoralan. Cita wisuddhi, pemurnian pikiran. Diti wisuddhi, pemurnian pandangan. Kangka witarana wisuddhi, pemurnian dengan mengatasi keraguan. Yang kelima, maga nyana dasana wisuddhi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan tentang jalan dan apakah bukan jalan. Patipada nyana dasana wisuddhi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan dari praktek. Nyana dasana wisuddhi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan. Nah, ini Visuddhimagga. Kita akan melakukan pendekatannya Visuddhimagga sekarang. Oke, sesuai dengan apa yang dipraktekkan di PAOK Center. Nah, sila wisuddhi. Nah, sila wisuddhi, pemurnian kemoralan. Sebagai umat awam, Anda harus melaksanakan pegang 5 sila. Atau 8 sila, atau 9 sila, atau juga 10 sila. Ini istilahnya porsinya umat awam. Ya. Pabajita samanera bisa 10 sila dan juga 75 sekya. Dan kalau di total untuk pabajita samanera ya bisa ada silanya 119 sila. Ya, juga sekarang ini ada siale, ya siale pun bisa berlatih dengan aturan sebagai pabajita sesuai dengan samanera, bisa dilakukan. Juga mungkin ya meci, ya kalau memang dia mau ambil 10 sila, tapi rata-rata meci itu atasilani ya 8 sila saja, gitu. Oke. Tapi kalau di PAOK Center, ya sialenya wajib 10 sila. Ya, sialenya wajib 10 sila. Lalu biku. Nah, biku 4 di sini adalah Patimokkha Sangwara Sila 227 peraturan, Indriya Sangwara Sila, pengendalian indera, Ajiwa Parisuddhi Sila, ya pemurnian kehidupan. Ya, Ajiwa Parisuddhi Sila dan Pacaya Sanisita Sila, perenungan terhadap kebutuhan. Ya, perenungan terhadap kebutuhan, Pacaya Sanisita Sila. Ini untuk para biku. Nah, ini basic dari sila, pemurnian sila. Patimokkha Sangwara Sila, Indriya Sangwara Sila, Ajiwa Parisuddhi Sila, Pacaya Sanisita Sila. Nah, jadi biku itu sendiri enggak cuma patimokkha, ya
Ini Anda harus tahu bahwa ada 4 minimal di sini. Indriya Sangwara Sila, pengendalian indranya, Ajiwa Parisudhi Sila, pemurnian penghidupannya, penghidupan benar, dan Pacaya Sanisita Sila, perenungan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dia dapatkan. Ya Pak, seperti jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dia harus renungkan terus. Nah, ini untuk biku. Nah, lalu cita wisudi di sini. Cita wisudi di sini adalah pemurnian pikiran. Pemurnian pikiran ini berhubungan dengan konsentrasi. Ini akan dijelaskan 40 objek meditasi samatha bhavana. 40 objek meditasi samatha bhavana dengan tingkatan samadinya, apana samadhi atau konsentrasi tercerap, jana, dan juga upacara samadhi atau konsentrasi akses. Ya, ini adalah menjelaskan 40 objek samatha bhavana. Ini adalah bagian dari cita wisudi, pemurnian pikiran. Ya. Nanti kita akan bisa masuk di sini bagaimana apana samadhi ini tercapai. Lalu bagaimana juga upacara samadhi ini bisa dilatih. Nah, ini adalah pondasi konsentrasi. Pondasi konsentrasi yang harus dibangun oleh meditator. Baik dia istilahnya ada istilah samatha yanika dan vipassana yanika. Samatha yanika dia harus masuk ke apana samadhi melalui jalur apana samadhi dengan jana. Vipassana yanika dia langsung vipassana, tapi dia pun harus melalui jalur upacara samadhi. Dia harus punya konsentrasi. Minimal upacara samadhi. Baru dia bisa langsung bervipassana. Jadi konsentrasi diperlukan sesungguhnya. Bukan tidak diperlukan. Ya. Oke. Lalu berikutnya 4 meditasi perlindungan. Brahma Wihari, Metta Karuna Mudita Upeka, Buddha Nusati, Asubha Bhawana, dan Marana Nusati. Ini adalah 4 meditasi perlindungan. Catu Raka Kamathana. Ya, for protection meditation. Ini meditasi ini meditasi perlindungan sebelum bervipassana. Jadi ketika Anda sebelum bervipassana, Anda harus menguasai ini semua. Karena begitu Anda bervipassana, istilahnya kilesa dari dalam dan dari luar akan istilahnya bisa dikatakan bisa menjadi halangan Anda. Dengan memperkuat ini, ya, ini akan menjadi perlindungan Anda. Gitu. Jadi sebelum melakukan vipassana, kita akan melatih 4 meditasi perlindungan ini. Oke. Next. Nah, Diti Wisudi. Diti Wisudi di sini pemurnian pandangan. Nama, rupa, pariceda, nyana. Ini nyana yang pertama. Pengetahuan tentang perbedaan nama dan rupa. Ini akan dibahas bagaimana nama, bagaimana rupa. Nama 89 cita atau 121, rupanya ada 28 jenis. Bagaimana ininya yang belajar Abhidhamma akan menarik di sini, akan nyambung di sini yang belajar Abhidhamma. Terus rupa parigahanya, pemahaman tentang rupa, khusus rupa saja, arupa parigaha, pemahaman tentang nama. Nah, dibahas lebih detail di sini. Rupa-rupa parigahanya, penetapan nama dan rupa. Ya. Dan juga nama, rupa, wawatana, pemantapan tentang nama dan rupa. Jadi ketika Anda sudah memasuki di sini, ketika Anda sudah bermeditasi di sini, merealisasi ini, Anda hanya akan melihat nama dan rupa saja. Tidak ada si A, tidak ada si B, tidak ada papa Anda, tidak ada mama Anda, ayah, ibu, kakak, istri saya, anak saya, gitu. Pada tahapan di sini. Makanya Buddha katakan tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak, ya, tidak ada nenek, tidak ada kakek, tidak ada binatang, tidak ada yang lain, yang ada hanya nama dan rupa saja. Ya, yang ada hanya nama dan rupa saja. Nah, di sini Anda akan bisa melihat dengan jelas semua hanya nama dan rupa saja.
di seluruh alam semesta. Inilah paramata dhamma. Ya, paramata inilah yang dinamakan paramata dhamma di sini, nama rupa paricedanyana ini yang dibilang dukkha sacca. Ya, 4 kebenaran mulia ini termasuk dukkha sacca. Pacupadana kanda dukkha. 5 kanda. Nama dan rupa itu pun nama lain dari pancakanda. Nama 4 batin, wedana, winyana, sanya, sangkara, sama sanya, sangkara, wedana, winyana. 4. Ya, itu nama. Rupa, ya rupa itu sendiri. Pancakanda, nama dan rupa. Ya, ini adalah dukkha sacca. Ya, Anda bisa paham, ini adalah dukkha sacca. Lalu, kangka witarana wisudi. Pemurnian dengan mengatasi keraguan. Ya juga, ya oke. Pemurnian pandangan di sini, Anda akan bisa paham, bantu balik sedikit, bahwa ketika Anda memasuki tahapan ini, Anda hanya melihat nama dan rupa saja, saat itu atta Anda, persepsi atta Anda mulai bergoyang. Ya, Anda nggak melihat diri Anda nggak melihat sesuatu yang ada intinya. Anda hanya melihat kombinasi nama dan rupa saja. Atta Anda mulai bergoyang saat itu. Ini sesuai dengan konsep Buddha, anatta. Tapi Anda masih ada, kita masih pegang konsep atta. Tapi begitu Anda merealisasi ini dengan pengetahuan Anda langsung, ehipassiko, mulai Anda bergoyang atta Anda. Oh, ternyata memang tidak ada diri. Nah, di sini. Gak ada yang bilang aku, gak ada yang bilang milikku, gak ada yang bilang ini diriku, yang mana? Nanti kita akan bisa bahas lebih detail. Tangka witarana wisudi, pemurnian dengan mengatasi keraguan. Pacaya parigahanyana, pengetahuan tentang hukum sebab akibat nama dan rupa. Pacaya samupada, sebab musabab bergantungan, metode pertama dan kelima. Ya. Pacaya pengetahuan tentang hukum sebab akibat nama dan rupa. Jadi di sini nama dan rupa tidak mungkin tanpa sebab. Ini adalah akibat. Ada sebabnya. Kita ngumpul di sini pun tidak mungkin tanpa sebab. Untuk mengetahui proses sebab dan akibat, ya enggak? Kita ini adalah akibat. Suatu proses merupakan akibat dari sebab yang sebelumnya. Sebab sebelumnya apa? Karena ada Universitas Budi ini, ada aula ini sebabnya. Ada niat dari organizer, ada organizer yang urusin. Itu sebabnya kan? Akibatnya kita bisa kumpul di sini. Ya enggak? Ini adalah proses sebab dan akibat. Gitu. Ya enggak? Anda juga sebab yang lainnya, Anda makan pagi ini yang memang makan. Ya kan? Terus juga Anda berpakaian jadi bisa datang ke sini. Anda punya niat datang ke sini. Itu sebabnya. Juga karena ada Bante. Kondisi sebab yang lainnya. Ya enggak? Ada janjian Bante bisa ke Jakarta gitu. Nah, itu sebab, akibatnya kita bisa berkumpul saat ini. Itu untuk memahami proses sebab dan akibat. Jadi tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk muncul. Tiba-tiba muncul, terjadi. Ini terjadi karena proses sebab akibat. Cause and effect. Ya. Makanya di sini Anda bisa lihat dari yang terjadi di sini aja, apakah ada sebab yang tunggal? Apakah ada sebab yang dominan di sini? Tidak ada. Semua hanya rangkaian kondisi. Jadi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ini yang terjadi. Ya, bisa dapat pengertian ini ya. Ya, Anda harus bisa pahami. Jadi ketika sesuatu terjadi,
kita nggak perlu menyalahkan seseorang atau apapun, karena memang kondisinya ada. Jadi kita tidak perlu mencari kambing hitam, bisa dikatakan. Karena nggak mungkin satu-satunya dia yang menjadi penyebabnya atau ini yang jadi penyebab, karena kondisinya banyak untuk memunculkan sebab akibat itu terjadi. Ya, kayaknya sebab dan akibat. Nah, di sini pun sama. Pengetahuan tentang hukum sebab dan akibat. Sebab musabab bergantungan pacaya samupada. Jadi nama rupa di sini ini adalah akibat. Dari mana? Dari sebab yang lampau. Nah, dari sebab yang lampau. Karena sebab yang lampau akan akhirnya memunculkan nama rupa di kehidupan yang sekarang. Nah, makanya kehidupan lampau bisa dibuktikan karena ada potensinya, ada kondisinya, yaitu sebab akibat yang sekarang, sebab yang lampau. Karena kama satu kondisi. Ya, oke. Nama rupa paricedanyana dan pacaya parigahanyana adalah nyata parinya atau pengetahuan mengetahui sepenuhnya. Nyata parinya. Berikutnya adalah maga-maga nyana dasana wisudi, pemurnian tentang pengetahuan dan pandangan tentang jalan dan bukan jalan. Di bagian ini, di yang kelima, di wisudi yang kelima, nomor 5, ini mulai berwipasana. Ini mulai wipasana, pembahasan tentang wipasana di sini. Sama sana nyana, pengetahuan yang menunjukkan nama dan rupa sebagai tilakana. Jadi juga udaya bayanyana, pengetahuan mengenai timbul dan lenyapnya nama dan rupa. Jadi wipasana itu basicnya Anda harus mengetahui nama dan rupa. Jelas paramata dhamma. Anda harus paham. Ya, artinya Anda harus merealisasi duka saca yang pertama. Ya, lalu Anda juga harus mengetahui sebab dari nama dan rupa itu sendiri, sebab akibatnya. Ya, Anda harus ketahui, yaitu pacaya parigahanyana. Pacaya parigahanyana, Anda harus ketahui, yaitu paticca samuppada itu sendiri. Anda harus mengetahui, artinya mengetahui kehidupan lampau itu untuk merealisasi samudaya saca. Ya, kehidupan lampau itu yang tadi balik. Yang di sini, Kangka Witarana Wisudi, Pacaya Parigahanyana, ini adalah samudaya saca. Ini adalah samudaya saca. Yang atas, duka saca, bagian sini adalah samudaya saca. Ya, duka saca ini dan ini, samudaya saca, ini adalah objek wipasana. Ini adalah objek wipasana. Jadi untuk berwipasana Anda perlu merealisasi ini sebagai pondasinya. Ya. Ada sesuatu dan ada yang menyebabkan sesuatu itu, karena sesuatu itu adalah akibat. Sesuatu itu adalah akibat, ada sebabnya dan Anda harus mengetahui sebabnya. Ya, disinilah pacaya parigahanyana, akibat, sebab. Ini sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat. Ya. Dan sebab akibat itu. Nah, ini kita mulai berwipasana. Sama sananyana, pengetahuan yang menunjukkan nama dan rupa. Nama dan rupa, sebab dan akibatnya Anda renungkan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, dukkha, dan anatta. Jadi berwipasana yang benar itu perenungan nama dan rupa, pengetahuan nama dan rupa dengan sebab dan akibatnya, ya, internal eksternal ada 11 kategori direnungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Itulah wipasana yang diajarkan oleh Buddha. Oke, di sini menunjukkan nama rupa sebagai tilakana. Udaya bayanyana, pengetahuan tentang timbul lenyapnya nama dan rupa. Sama sanyana dan udaya bayanyana ini dibilang tirana parinya, pengetahuan penyelidikan sepenuhnya.
Berikutnya, patipada nyana dasana wisudi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan dari praktek. Udaya baya nyana, yang ini tender atau lembut, yang ini kuat udaya baya nyananya. Di sini pengetahuan tentang peleburan atau pelenyapan, tentang nama dan rupa itu sendiri. Juga baya nyana, pengetahuan tentang ketakutan yang berkenan dengan sifat dan nama rupa. Adinawa nyana, pengetahuan tentang bahaya. Nibida nyana, pengetahuan tentang keengganan atau ketidaktarikan. Ketidaktarikan. Oke, next. Muncitu kamyata nyana, pengetahuan tentang keinginan untuk mencapai pembebasan. Pati sangkanyana, pengetahuan tentang perenungan. Sangka rupekanyana, pengetahuan tentang ketenangseimbangan. Dan anulomanyana, pengetahuan tentang penyesuaian dengan kebenaran. Ya, ini nyana-nyana ketika Anda berwipasana. Ini pasti dilalui oleh para meditator ketika memang dia dalam tahapan wipasana. Kalau sesuai dengan sistemnya, masing-masing akan diajarkan bagaimana untuk bisa mencapai ini semua. Dan ini adalah batasan putujana di sini. Ini adalah tingkatan tertinggi putujana atau umat awam. Nih, sangkarupekanyana. Ini terakhirnya. Ketika Anda berwipasana, ya maksimal sebagai putujana Anda akan mencapai tingkatan sangkarupekanyana. Batasan akhir sebagai umat awam. Anda lanjutkan wipasana terus, Anda ulang-ulang lagi, ya akhirnya kemungkinan kalau parami Anda cukup, kebijaksanaan Anda matang, kuat, mulai masuk anulomanyana, pengetahuan penyesuaian dengan kebenaran, artinya penyesuaian antara putujana dan arya pugala, sotapana, anulomanyana. Nah, mulai masuk yang ketujuh, nyana dasana wisudi, pemurnian dan dengan pengetahuan dan pandangan. Artinya pengetahuan dan pandangan dari praktek. Nyana kebijaksanaan Anda semakin matang, parami Anda kuat mendorongnya. Anda latih lagi dan lagi, Anda ulang lagi dan lagi, akhirnya Gotra Bunyana muncul. Pengetahuan tentang perubahan garis silsilah. Ini mulai dari Putujana menjadi Arya Pugala. Gotra Bunyana langsung Maganyana. Pengetahuan tentang penembusan terhadap maga. Di sini kilesa Anda langsung hilang, hancur saat ini. Satu maga. Sangat powerful sekali. Di atas semua ini, kilesa Anda tertekan. Tapi begitu maganyana masuk satu, walaupun hanya satu momen pikiran saja maganyana, tapi dia bisa menghancurkan kilesa. Maganyana di sini. Sotapana menghancurkan Sakayaditi, Wicikica, dan Silabata Paramasa. Maganyana. Ya kan? Keraguan, pandangan salah, dan juga silabata atau praktek ritual yang dianggap bisa menyebabkan atau menghasilkan kesucian, bisa dikatakan silabata paramasa. Lalu berikutnya palanyana, pengetahuan tentang hasil adi duniawi. Nah, bisa 2 atau 3 palanyana seseorang, pala tingkatan ininya, di citanya, citakananya. 2 atau 3 momen. Nah, lalu setelah itu begitu Anda palanyana terus ya, pacawekananyana, pengetahuan tentang peninjauan kembali, berapa kilesa yang masih bersisa. Lalu apa perenungan terhadap nibbana itu sendiri. Lalu di praktek latihan apa, entah di nama atau rupakah, atau di nama atau di rupa atau di nama rupa Anda mencapai nibbana. Gitu. Saat ini adalah Arya Pugala. Arya Pugala. Jadi yang bisa Anda pahami bahwa Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat mengambil objek yang sama, yaitu nibbana. Hanya yang membedakan adalah tingkat kualitas batinnya, itu kekotoran batinnya yang membedakan.
tapi objeknya sama, nibbana sebagai objek. Unconditional state, kondisi yang tidak berkondisi. Ya, Anda bisa menerjemahkannya bagaimana tuh, unconditional state, keadaan yang tidak berkondisi atau kondisi yang tidak berkondisi. Ya. Nah, ini tahapannya. Yakin nggak nih dengan penjelasan ini menurut Anda? Yakin kan? Masih bisa dijelaskan kan, walaupun ya nanti jelasinnya sedikit secara ini. Tapi ada jalannya, bisa dijelaskan. Mungkin sekali. Cuma prakteknya nggak tahu ini. Ya, itulah. Oke, untuk memulai itu kita masuk di awal, kita balik lagi ke sila Wisudi sebagai pondasi. Ini satu lagi, satu slide. Bante mau menunjukkan ya jalan pemurnian, hubungan antara jalan pemurnian, 3 latihan sila samadhipanya, dan juga jalan mulia berwas 8, hasta Arya Magga. Ya, di sini di jalan pemurnian dikatakan sila Wisudi. Ya, lalu di jalan mulia berwas 8 sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Di 3 latihan, ya ini termasuk sila. Ini sama, podowai, itu keneh. Ya, sila Wisudi, ya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, dia juga termasuk sila. Ya, lalu cita Wisudi, yang jalan pemurnian kedua, cita Wisudi sama wayama, sama sati, sama samadhi. Artinya usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, ini termasuk dan 3 latihan samadhi. Cita Wisudi. Lalu diti Wisudi, pandangan, pemurnian tentang pandangan. Sama diti, sama sangkapa. Kangka witarana Wisudi, maga-maganya dasana Wisudi, patipada nyana dasana Wisudi, dan nyana dasana Wisudi. Ya. Ini termasuk dalam kategori diti Wisudi. Juga di sini kategori sebagai panya. Gitu. Ini hubungannya, korelasi antara jalan pemurnian, jalan mulia berwas 8, dan juga 3 latihan. Ya, panya. Ini sebenarnya ini semua termasuk panya. Di sini juga. Diti Wisudi, juga Kangka Witarana Wisudi, maga-maga nyana ini termasuk kategori panya. Gitu. Ya, seperti itu korelasinya, hubungannya. Jadi sama-sama saja, hanya beda istilah. Makanya cara yang berbeda, isi yang berbeda, tapi maknanya sama. Ini untuk mencapai nibbana.